Halo, di video kita yang kedua, kita akan melihat bagaimana penalaran menggunakan backward chaining. Rujukan kita adalah dari bukunya Ignacio tahun 91. Ya, menurut Ignacio ini uh, algoritma backward chaining ada 6 langkah di sini, lebih sederhana dari backward chaining. Inisialisasi, mulai inference, scan rule dan cek convergen, query, rule premise, dan evaluasi. Secara detail nanti bisa dibaca di bukunya mengenai uh, keterangan dari setiap langkah-langkah ini. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana implementasi dari ketiga langkah ini dalam contoh kasus. Seperti di video sebelumnya dalam forward chaining, kita tetap membuat tiga tabel, yakni tabel working memory, tabel goal, dan tabel status rule atau premise. Jadi tetap tiga tabel yang sama, kita bekerja dengan tiga tabel yang sama. Oke, selanjutnya kita lihat contohnya. Contohnya masih sama dengan video kita yang pertama mengenai identifikasi pesawat. Rule 1, Rule 2, Rule 3, dan Rule 4 masih sama. Nah, cuma kita bedanya adalah di sini kita mau melihat proses pengambilan keputusannya. Oke, kemudian langkah pertama ini tiga tabel ini masih sama, tabel status rule, status premise ini masih sama. Ini tabel attribute value juga sama, tabel working memory juga sama. Isinya pun sama. Ini rule numbernya. Di sini ada rule pertama, rule kedua, premis pertama, sampai rule keempat, premis ketiga. Dan awalnya status premisnya kita isi dengan free, artinya belum pernah ditanyakan. Kemudian status rule-nya kita isi dengan A dan U, aktif dan unmarked. Aktif itu artinya rule ini masih mungkin untuk mencapai konklusi, jadi aktif. Lawannya adalah D, discharge. Sedangkan U, unmarked ini berarti rule ini tidak sedang ditanyakan. Kalau yang sedang ditanyakan menjadi M, mark dan unmarked. Oke, kita langsung saja. Langkah selanjutnya, kita tetapkan final goal-nya adalah plain. Kita tulis di sini plain. Final goal-nya plain. Nah, di atasnya kita tuliskan engine tipenya, engine type-nya yang mau kita tanyakan ke user. Kemudian kita query ke user. User jawabnya adalah jet. Karena user menjawab jet, maka kita update status premis dari keempat gejala ini yang bagian premisnya adalah engine type-nya. Sehingga dari rule yang ada, premis pertama dari rule pertama menjadi false, premis pertama dari rule kedua menjadi true, premis pertama rule ketiga menjadi true, dan premis pertama rule keempat menjadi true. Kemudian kita update juga status dari rule-nya. Nah, di sini rule pertama langsung menjadi D, discharge. Kenapa? Karena semua premisnya false. Di sini cuma satu premis dan premisnya itu bernilai false. Maka di sini langsung D. Status rule-nya D. Oke, selanjutnya final goal-nya tetap plain. Kemudian atribut yang mau kita cari tahu adalah wing position. Wing positionnya, posisi sayapnya. Kita tanyakan ke user, menurut data radarnya posisi sayapnya di mana? Oh, di bawah, low. Karena posisi sayapnya low, maka kita update status premisnya di sini. Premisnya kita update. Premis kedua dari
rule kedua kita update menjadi true, premis kedua dari rule ketiga menjadi false, premis kedua dari rule keempat menjadi false. Karena premis kedua, karena rule kedua itu kedua premisnya true, true and true, maka status rule-nya juga, status rule-nya akan menjadi true, trigger di sini. Kita tandai trigger. Ini semua premisnya sudah true. Sudah true. Sedangkan rule ketiga itu discharge, karena true and false. Ini tidak perlu tanya lagi. Tidak perlu tanya lagi, karena true and false and apapun tetap menjadi false. Jadi statusnya discharge. Kemudian yang rule keempat itu true and false and apapun juga tetap menjadi discharge. Karena keempat rule ini sudah tiganya status discharge dan satunya status trigger, maka final goal-nya langsung kita bisa tahu. Nah, karena hanya satu rule-nya yang trigger, maka rule tersebut akan menjadi fired. Kita ambil konklusi dari rule nomor 2, fired. Nah, sehingga final goal-nya kita langsung tahu. Plan-nya adalah B747. Ya, itu penjelasan dari contoh kasus identifikasi pesawat menggunakan backward chaining. Bagian yang terakhir ini, referensi yang kita gunakan, yang kita sebutkan tadi adalah bukunya dari James P. Ignacio, itu Introduction to Expert System, the Development and Implementation of. Jadi ini khusus Rule-Based Expert System. Nah, nanti di buku ini silakan Anda baca. Di dalamnya ada algoritma yang sudah kita jelaskan tadi.